hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, siapa yang lagi sakit memperbanyak baca surat Al-Ikhlas, baca qul huwallahu ahad ketika sakit, tahu-tahu meninggal dari gara-gara penyakit tersebut, maka apa? Lam tat'amhun nar. Yang seperti itu ya nggak akan dilahap oleh api neraka. Lam tat'amhun nar. Pak Imail Amuning makan, cuman kan api bukan makan, ngelahap api. Yang seperti itu nggak akan dilahap oleh api neraka. Dan yang paling penting nih, ya, yang paling penting, warubbamal tamasal muhtadir minhum mithla dzalika min hadiri. Bahkan sebagian ulama salaf di zaman dulu tuh minta. Jadi dia lagi sakit nih, udah berasa mau meninggal nih, ulama salaf dulu. Dia minta ke orang di sekitarnya buat nyebutin tadi tuh, digedein hatinya. Sebutin aneh, jelaskan ke aneh betapa agungnya rahmat Allah, betapa besarnya anugerah Allah. Minta digedein hatinya, saudara. Dan yang paling penting ini, ditalkin, dituntun baca la ilaha. Karena Rasulullah mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun orang yang lagi mau meninggal sekarang, tuntun untuk baca la ilaha illallah. Karena faman kana akhira kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Rasulullah, siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. La ilaha illallah. Wali'alam. Nah, ini tadi udah kita jelaskan. Anna fardhas salat, kewajiban salat la yasqutu anhu madama aqluhu ma'a. Ketahuilah, kata Imam Haddad, kewajiban salat itu enggak gugur dari kamu selama berakal. Selama berakal enggak gugur kewajiban salat. Kemudian ketika sakit, ya, ketika sakit, di antara adabnya orang sakit, kata Imam Haddad, mudah-mudahan Allah kasih sehat wal afiat buat kita insyaallah. Orang kalau sakit, di antara adabnya apa? Wal yukthir min qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu kata Imam Haddad, kalau orang sakit banyak-banyak baca itu tuh. Kita dianjurkan kalau udah sakit banyak baca itu, ya. Di dalam riwayat disebutkan faqad warada anna man qala 40 marra mata min maradhihi dzalika mata syahida. Shallu ala Rasulillah. Dalam satu riwayat disebutkan siapa orang yang ketika sakit baca itu tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berapa kali? 40 marra, 40 kali. Gampang apa kagak? Orang kalau sakit kemudian dia baca itu 40 kali. Bukan per hari ya, 40 kali bukan nih. Apalagi kalau saban hari. Ini ketika sakit, dalam tempo sakit itu dibaca itu 40 kali. Andai kata dia wafat karena sakitnya itu, dalam riwayat disebutkan mata syahida, dia wafat dalam keadaan syahid di jalannya Allah Subhanahu. Kita ini salah satu kenikmatan kita orang Islam, apa? Allah kasih banyak jalan untuk syahid. Syahid itu macam-macam. Ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirah, ada syahid akhirah. Nah, kalau syahid dunia akhirat itu orang yang mati di medan perang, itu syahid dunia akhirat. Nah, yang seperti itu dia dikafanin tapi kagak dimandiin dan gak disolatin, langsung dikuburin. Dia dikafanin, di dalamnya masih pakai pakaian perangnya. Itu syahid dunia dan akhirat. Nah, seperti saudara-saudara kita dari Hamas misalkan yang berjuang lagi jihad di jalan Allah melawan Israel, penjajah Israel. Toto dia ketembak, perang nih, lagi perang nih, medan perang, ketembak, wafat. Itu begitu ketembak, kalau jenazahnya ketemu, ya, itu nggak perlu dimandiin lagi, cukup dipakein kafan, di dalamnya masih pakaian perang dia, ya, kemudian langsung dikuburin, nggak disolatin lagi. Syahid dunia dan itu derajatnya azim. Hadis-hadis tentang keutamaan syahid luar biasa. Ya, kata Allah dalam Al-Quran yang maknanya, jangan kamu pikir orang-orang yang mati di jalan Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu pikir mereka-mereka yang wafat di jalan Allah itu mati lah. Zahirnya kelihatannya mati. Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Akan tetapi mereka hidup mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang wafat dalam keadaan syahid insyaallah. Tamanni syahada, berangan-angan mati syahid itu dianjurkan dalam Islam. Bahkan bukan berangan-angan mati syahid, punya niatan jihad itu setiap muslim harus punya niatan untuk jihad yang benar-benar syar'i, sesuai syariat ya. Itu harus. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan man mata, hadis sahih Rasulullah mengatakan man mata walam yaghzu
walam yuhaddits nafsahu bil ghazw mata ala syu'batin minan nifaq atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang mati kemudian belum pernah perang di jalan Allah. Beb, kan kita hidup di wilayah damai, beb, bukan di wilayah perang. Ya udah, kalau ente belum bisa perang di jalan Allah, au yuhaddits nafsahu bil ghazw, minimal ente niatin dalam hati, ya Allah, kalau Allah kasih kesempatan pengen jihad di jalan Allah. Pengen seperti para sahabat sama Rasulullah dulu jihad di jalan Allah, pengen mati syahid. Nah, kata Nabi, kalau orang mati belum pernah ghazwa, belum pernah perang, dan belum pernah punya besitan di hatinya pengen banget buat perang niatan, maka orang seperti itu yang nggak pernah di hatinya untuk jihad, dia mata ala syu'batin minan nifaq, mati dalam keadaan ada kemunafikan dalam hatinya. A'udzubillah min dalik. Orang syahid, ada syahid dunia, syahid dunia akhirat. Ada namanya syahid akhirah. Syahid akhirah itu dia di dunia bukan seperti orang syahid kayak biasa normal. Matinya begitu mati dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin, normal. Tapi dapat pahala syahid. Ini di umatnya Rasulullah banyak yang begini. Di antaranya orang yang mati dalam keadaan talabul ilm, menuntut ilmu. Santri di pesantren atau meninggal, atau ada orang mau ngaji, naudzubillah min dzalik, Allah kasih kita selamat semuanya. Ada orang mau ngaji nih ke majelis, atau kecelakaan di tengah jalan, meninggal dunia. Itu kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan menuntut ilmu, dia di dalam jalan Allah hatta yarji', sampai dia pulang. Jadi dia orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu tuh di perjalanan pergi sampai dia pulang lagi ke rumahnya, dia dalam seperti orang yang sedang di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau mati meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang qutila zulman, dibunuh dalam keadaan terzalimi. Harusnya dia nggak boleh dibunuh, darahnya dijaga, tapi malah dibunuh kayak 6 syuhada. Kenapa 6 syuhada disebut syahid? Karena mereka qutilu zulman. Nah, mereka dibunuh dengan cara yang zalim. Harusnya nggak boleh dirampas nyawanya seperti itu, dibunuh dengan cara yang zalim. Itu disebut syahid, man qutila zulman. Makanya kadang-kadang ada yang nyinyir, gue pengen sentil bibirnya rasanya. Lu syahid dari mana itu? Kan matinya bukan di medan perang, di jalan tol. Bibir lu mesti dicabein pakai bon cabe level 20. Syahid itu adalah syahid akhirah. Syahid akhirah itu salah satunya man qutila zulman. Ada orang nih di tengah jalan atau dibunuh nggak tahu, atau pokoknya dibunuh bighairi hak. Dia dibunuh, korban pembunuhan, selama dia muslim dia syahid. Korban pembunuhan akhirnya di dunia sengsara, di akhirat bahagia deh. Yang sengsara yang ngebunuhnya itu habis. Walaupun di dunia seolah-olah asyik, nggak ada kesalahan, nggak terbongkar, di akhirat habis nanti cobain. Ya, qutila zulman itu syahidul akhirah. Di antara yang syahid akhirah orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam. Nah, yang tenggelam. Beb, bagaimana kalau tenggelamnya mancing? Ya kalau mancingnya jaga sholat sih syahid insyaallah. Insyaallah nggak tenggelam, itu satu banget. Anda kan sama Habib Hadi depan mancing. Tenggelam itu syahidul akhirah, orang tenggelam. Di antara yang mati dalam keadaan syahidul akhirah itu orang yang mati sodmah, tabrakan. Itu syahidul akhirah. Kemudian di antara syahidul akhirah juga mautul fujah, orang mati dadakan, nggak ada angin nggak ada hujan itu meninggal. Kalau dia muslim syahidul akhirah. Umat Nabi ini nikmat, umat Nabi nikmat. Allah kasih umat Nabi ini, ya Rasulullah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, wallahu alam bi sihhat hadhihi riwayat, ya au ma fi hadzal ma'na aktsar syuhada ummati 'alal firash. Kebanyakan orang yang syahid dari umatku di atas kasurnya. Karena saking banyaknya jalan-jalan untuk mendapatkan pahala syahid. Nah di antaranya nih, man qalaha 40 marrah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minadh zalimin, hamba ini hamba yang zalim ya Allah, dengan dosa-dosa hamba. Dalam keadaan sakit, dia sabar atas sakit yang diberikan oleh Allah, dia baca itu ya Allah.
hamba ini banyak dosa, hamba yang zalim, ya Allah, inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanak. 40 kali dibaca ketika sakit. Kalau dia wafat dari penyakit tersebut, mata syahidan, wafat dalam keadaan syahid. Jadi kalau ada orang sakit, suruh baca ini. Ntar kalau dia ngerti, lu pengen gue mati emangnya? Ya nggak begitu, kita kan nggak tahu umur, betul apa kagak? Ada doain nanti sembuh, tapi asal baca aja. Kalau tahu-tahu nggak ada umur, meninggal dalam keadaan syahid, bahagia selama-lamanya. Habis itu enak, bahagia selama-lamanya, bahagia di dunia. Masih ada kentut, masih ada mules, masih ada sakit, masih ada pusing, masih ada pegel, jalan-jalan senang, pulangnya capek, duit kempes. Betul apa enggak? Enak-enaknya di dunia tetap ada kagak enaknya. Tapi bahagia di akhirat, orang dalam keadaan syahid. Bahagia di akhirat, Allah bahagia yang abadi. Makan kenyang tapi kagak buang air. Bayangin tuh. Nggak pakai mules, nggak pakai apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah wafatkan itu dalam keadaan syahid insyaallah. Habis panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jelas atau tidak? Nah, kemudian di antara adab orang yang sakit, wal yukthir min qiraati surat al-ikhlas. Perbanyak baca surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad sampai akhir. Baca tuh, perbanyak surat al-ikhlas. Banyak-banyak. Min al-kalimat allati qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man qalaha fi maradhi thumma mata min dhalikal marad lam tat'amhu an-nar. Ya salam, sallu ala Rasulillah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, siapa yang lagi sakit, memperbanyak baca surat al-ikhlas, baca qul huwallahu ahad ketika sakit, tahu-tahu meninggal dari gara-gara penyakit tersebut, maka apa? Lam tat'amhu an-nar. Yang seperti itu ya nggak akan dilahap oleh api neraka. Lam tat'amhu an-nar. Fa ima yat'amuning, makan, cuman kan api bukan makan, ngelahap api. Yang seperti itu nggak akan dilahap oleh api neraka. Lah enggak, yang di hadis ini yang dimaksud afwan ada ralat, bukan, ada anjuran baca surat al-ikhlas. Tapi yang dapat keistimewaan tadi, siapa yang banyak mengatakan kata-kata ini ketika sakit, dia nggak akan dilahap api neraka. Apa zikirnya? Zikirnya itu la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ayo coba sama-sama dibaca. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu kata-kata, kalau orang sakit sering baca kata-kata tersebut, maka apa yang terjadi kalau dia wafat, jasadnya tidak dimakan oleh api neraka. Sallu ala Rasulillah. Thumma innal marid idza ghalaba alaihi al-marad wa dhaharat alaihi amaratu qurbil maut kana alladhi yanbaghi li hadirihi min ahlihi wa aqaribihi an yanzuru fa in ra'u alaihi shay'an min makhayil al-jaza' وشدة الخوف فليذكروا له محاسن عمله وسعة رحمة ربه وعظيم عفوه من المذنبين وتجاوزه عن المقصرين فقد كان السلف يستحسنون مثل ذلك مع المحتضرين من حاضريه وربما التمس المحتضر منهم مثل ذلك من حاضريه. Kata Imam Haddad, kalau ada orang melihat orang sakit udah parah nih, ada orang mulai sakit udah parah, dan mulai ada tanda-tanda, kelihatan tanda-tanda nih kayaknya sakit bakal habis nih. Biasanya kita kalau biasa ngadepin orang sakit atau berkali-kali ngadepin orang meninggal, kelihatan tanda-tanda itu. Udah payah betul-betul tanda-tanda, kelihatannya bakal habis. Apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Untuk orang-orang yang hadir di sekitar yang sakit itu, keluarganya, kerabatnya, lihat
kata Imam Haddad. Kalau ini si marid, orang yang sakit, yang sedang dalam keadaan sakarat, kalau kelihatan ketakutan, kelihatan begitu khawatir, maka apa yang mesti kita lakukan? Hibur dia. Jangan ditakut-takutin. Hibur. Dengan apa cara ngiburnya dia supaya nggak ketakutan? Gedein hatinya. Faliyadkur lahu mahasina amalih. Kata Imam Haddad, ingetin amal-amal dia yang baik. Bapak nggak usah takut, Pak. Bapak orang baik. Bapak selama ini seumur hidup nafkahi kami, anak-anak Bapak, istri Bapak. Nafkah itu jihad fisabilillah, loh Pak. Insya Allah nafkah Bapak diterima oleh Allah. Saya tahu Bapak nggak ninggalkan sholat. Allah sayang sama Bapak. Digedein hatinya. Jelas atau tidak? Bukan malah diingetin dosanya. Bapak biasa gebukin ibu, Pak. Hati-hati habis ini digebukin sama malaikat, Pak. Kemplang anak begitu. Semua juga orang punya dosa. Tapi kalau dalam keadaan begitu, yang diingat faliyadkur lahu mahasina amalih. Suruh ingetin amal dia yang baik-baik. Ingetin tuh. Orang yang lagi sakarat, ingetin amal dia yang baik. Biar hatinya gede. Wasa'ata rahmati rabbih. Ingetin betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Udah jelaskan tuh panjang lebar kemarin masalah ini. Wa 'azima 'afwihi 'anil mudzibin. Ingetin juga betapa besarnya ampunan Allah kepada para pendosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah. Ya Rabb. Di Al-Quran Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah panggil hambanya, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku. Hamba-hamba yang Allah panggil di sini apa? Hamba yang rajin sholat, yang rajin tahajud. Kok sampai panggilannya indah banget, wahai hambaku. Hamba bagaimana sih yang lagi Allah panggil di ayat ini? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang udah kelewatan berbuat dosa. Apa kata Allah Ta'ala? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih yang gak berbuat dosa? Siapa? Kalau bahasa saya kemarin waktu ceramah di Zadul Muslim di Citayam, kita semua punya sisi-sisi kebajinganan. Cuman bedanya ditutup sama Allah. Semua orang punya sisi kebajinganan, cuman bedanya Allah sayang ditutup sama Allah. Kalau Allah buka habis. Ente kelihatan orang baik bukan karena kita orang baik, karena Allah tutup aib kita, saudara. Karena Allah tutup keburukan-keburukan kita. Apa yang mau disombongin? Tapi meski demikian, Allah panggil dengan panggilan cinta. Siapa yang dipanggil? Hamba-hamba yang penuh dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang sudah kelewatan berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunin dosa, saudara. Ini panggilan ini kalau orang yang masih sehat aja harus dengar panggilan ini, apalagi orang dalam keadaan sekarat. Dengarkan dia, rahmat Allah besar, Pak. Allah akan ampunin semua dosa-dosa. Bapak disayang sama Allah. Bapak sekarang sama kita yang nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak akan berpindah ke rahmatnya Allah. Intaqala ila rahmatillah, berpindah ke rahmatnya Allah Subhanahu. Gedein orang sakit tuh artinya digedein orang sekarang. Faqad kana salaf yastahsinun mithla dzalika ma'al muhtadirin min hadirih. Dulu ulama-ulama salaf tuh menganggap baik, yastahsinun, menganjurkan, menganggap baik kalau ada orang muhtadir. Muhtadir itu artinya orang sekarat. Kalau ada orang muhtadir sekarat, ulama salaf tuh menganjurkan, menganggap baik orang-orang di sekitarnya untuk ngingetin hal-hal seperti itu. Nah, jangan ada orang sekarat, ini keluarganya ngumpul, ngoceh aja ngobrol, saudara. Ngobrol sini, ngobrol begitu, apalagi ngobrolin warisan. Orang masih belum meninggal, warisan udah diobrolin, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan banyak ngobrol, jangan banyak ngomong, banyakin zikir. Kalau ada orang sekarat, banyakin zikir. Apa yang dibaca, Beb? Nanti akan dijelaskan. Tapi banyakin zikir, dan itu dia
yang di sampingnya sering-sering ingetin betapa agungnya rahmat Allah Subhanahu. Dan yang paling penting nih, ya, yang paling penting, wa rubbama altamasal muhtadir minhum mithla dzalika min hadiri. Bahkan sebagian ulama salaf di zaman dulu tuh minta. Jadi dia lagi sakit nih, udah berasa mau meninggal nih, ulama salaf dulu, dia minta ke orang di sekitarnya buat nyebutin tadi tuh, digedein hatinya. Sebutin aneh, jelaskan ke aneh betapa agungnya rahmat Allah, betapa besarnya anugerah Allah. Minta digedein hatinya, saudara. Masya Allah, mudah-mudahan nanti pas kita mau meninggal ada yang perlakuin gitu begini ya ikhwan. Pentingnya punya anak dididik, punya orang-orang di sekitar dididik, kita begini nih pentingnya. Buahnya kita bakal petik tar kalau kita mau mati, baru kita petik buahnya. La ilaha illallah. Dan yang paling penting, wa minal muta'akkidi al-ma'muri bih an yulaqinuh la ilaha illallah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, laqinu mautakum la ilaha illallah faman kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Idza qalaha fala yanbaghi an yu'ada alaihi dhalik illa in takallama bi kalamin akhar. Dan yang paling penting ini ditalkin, dituntun baca la ilaha, karena Rasulullah mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun orang yang lagi mau meninggal sekarat, tuntun untuk baca la ilaha illallah. Karena faman kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Rasulullah, siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Kalau bisa lengkap la ilaha illallah bagus. Tapi kalau udah benar-benar payah, udah nggak ngah apa-apa, sekiranya susah la ilaha illallah, cukup Allah, 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 Allah. Jangan dipaksain mulut terus bergerak. Kadang orang mulutnya udah nggak kuat ngomong. Orang sekarat itu bukan orang masih seger ya ikhwan. Orang sekarat itu udah payah. Jangan dipaksain mulut bergerak. Andai kata dia udah ngerti dengar aja tuh, insya Allah di hatinya udah bergerak. Kalau mulut bergerak lebih bagus lagi. Tapi dengan dituntun aja, dia mungkin bakal ngomong di perasaannya, di hatinya, di pikirannya. Bagaimana caranya di detik-detik terakhir hidupnya yang ada sama dia adalah Allah. Hada wal muhim. Ini yang penting ya ikhwan. Husnul khatimah. Jadi kalau nggak bisa la ilaha illallah, yang gampang aja Allah, 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 Allah. Dan jangan terlalu kayak orang ngedesak gitu. Yang enak, yang lembut. Orang mau meninggal itu diperlakukan yang lembut. Allah, Allah, dari hati, sampaikan dari hati. Kalau keluar dari hati masuk ke hati. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Allah. Mudah-mudahan kita nanti begitu wafat Allah mudahin lisan kita ngomong la ilaha illallah. Rabbul alamin. Fa idza qalaha fala yanbaghi an yu'ada alaihi dzalika illa in takallama bi kalamin akhar. Nah, kalau si calon jenazah ini, orang yang sakit yang lagi sekarat udah ngomong, udah ngucap Allah, atau dia udah ngomong la ilaha illallah, apalagi, maka jangan diajak ngomong lagi. Udah cukup. Ya, kalau dia udah ngucapin, nggak usah dipaksa ngomong lagi. Dia udah ngucapin Allah atau udah ngucapin la ilaha illallah, udah cukup, berhenti. Ente berhenti, nggak usah ngoceh lagi. Nggak usah ngajak dia ngomong lagi. Kata Imam Haddad, fa idza qalaha fala yanbaghi an yu'ada alaih idzalik. Kalau dia udah ngucapin, nggak usah diulang-ulang, udah cukup. Illa in takallama bi kalamin akhar, kecuali dia udah ngucapin nih la ilaha illallah, tahu-tahu masih ngoceh lagi habis itu, baru habis itu ulangin lagi supaya kata-kata terakhirnya la ilaha illallah. Tapi kalau udah ngomong la ilaha illallah, udah diam, jangan diajak ngomong lagi habis itu. Jelas atau tidak? Beb, kadang-kadang orang sekarat suka susah, Beb. Suka susah. Meninggalnya suka berat. Bagaimana caranya supaya gampang? Yuhawwin alaih. Kata Imam Al-Haddad, wa yanbaghi an yaqra alaihi surat Yasin al-mubarakah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam iqra'u yasin, iqra'u ala mautakum surat Yasin. Yuqal inna dhalika yusahil tulu'ar ruh walil mauti qurabun wa sakarat wa qad tusahhal wa tuhawwan ala ba'dil mu'minin. Ya kata Imam Al-Haddad, ya, dianjurkan nih bagi yang hadir, kan tadi ada satu yang nuntun. Yang nuntun jangan semuanya.
Kalau semuanya sama-sama mau ngomong, mau nuntun, akhirnya bingung. Tahu-tahu bangun lagi dikeplakin lo satu-satu. Yang nuntun cukup satu, jangan semuanya ikut-ikutan mau nuntun. Jelas apa kagak? Yang nuntun cukup satu, yang lainnya baca Yasin. Baca Yasin. Nah, karena ada hadis Rasulullah mengatakan iqra'u Yasin ala mautakum. Kata Rasulullah, bacalah Yasin untuk orang-orang yang wafat di antara kalian. Di sini ulamanya ada dua penafsiran. Ada mauta ini diartikan ini mustarak, sebetulnya lafaz mustarak. Ada hakikah, ada majaz. Maut mayit itu hakikah bagi orang yang sudah wafat. Tapi bisa juga maksudnya orang yang lagi mau wafat, orang sekarat disebut mayit. Nah, maka di sini kata Rasulullah, baca Yasin ala mautakum bagi mayit kalian, baik setelah wafat atau sebelum wafat. Orang lagi sekarat disunnahkan dibacakan Yasin, ikhwan. Disunnahkan dibacakan Yasin. Kata Imam Al-Haddad di sini disebutkan, dan ada beberapa referensi menyebutkan bahwasanya kalau orang membacakan Yasin itu tuhawwin yusahil tulu'ar ruh, mempermudah keluarnya ruh dari tubuh si mayit. Jadi gampang, jadi nggak sulit keluarnya. Kesian kalau sulit keluarnya, makin lama makin kesakitan. Tapi kalau baca Yasin itu diantaranya mempermudah. Bahkan saya pernah baca keterangan dalam salah satu keterangan dari kitab, itu disebutkan bahwasanya kalau ada orang sekarat kagak mati-mati, sekarat kagak rapi-rapi, kesian, udah kesiksa, kita nggak tega ngelihatnya, itu baca Yasin 40 kali. Sehari, 2 hari sekarat kagak mati-mati. Mungkin nih kebanyakan main judi online kali masih hidupnya, saudara. Udah gitu kalah mulu lagi judi online. Sekarat kagak mati-mati. Akhirnya apa yang terjadi, kata ulama, bacain Yasin 40 kali. 40 kelapaan, gampang, kumpulin orang 10, masing-masing baca 4. Tapi bacanya jangan apa, kayak orang kumur-kumur yang langsung bukan ada dosa itu. Baca yang benar, cepet tapi benar. Baca Yasin 40 kali. Insya Allah yang sulit sekaratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Pokoknya gampang. Ente kalau di kampung nih pulang, anak yang udah ngaji mesti beda sama yang belum ngaji. Ente orang udah pada ngaji, pulang ke rumah, toto tetangga sekarat susah, udah sehari kagak rapi-rapi, ajak 10 orang, baca Yasin 40 kali, beres insya Allah habis itu ya ikhwan. Insya Allah. Dan juga Yasin itu ya salah satu faedahnya meringankan sakarat, kurab, rasa sedih, rasa duka ketika orang meninggal. Yasin itu meringankan, yukhaffif alaih. La ilaha illallah. Nah, kenapa sih? Orang mau meninggal itu disuruh bacain Yasin, disuruh banyak zikir di sekelilingnya. Ya. Dan yang sering diingetin sama ulama-ulama kita, jangan ada perempuan yang buka aurat. Nah, karena malaikat rahmat biasanya nggak mau datang kalau ada perempuan yang buka aurat, apalagi ada yang nggak mahram di situ. Kalau ada perempuan yang buka aurat, suruh pakai jilbab, biar malaikat rahmat datang ke situ. Jelas ya? Dan jangan ada orang yang nggak disukain sama si mayit, sama si orang yang sekarat. Itu juga bikin dia nggak nyaman, bikin keadaannya senyaman mungkin. Jangan ada orang yang dia nggak sukain. Bini lagi sekarat, punya bini kedua ini bini pertama udah gedek banget bini keduanya. Orang paling dibenci di atas muka bumi bini kedua, bini pertama. Betul apa kagak? Bini pertama udah sekarat, bini kedua kegirangan, masih sekarat dia udah datang. Sabar nunggu bentar lagi, dia udah datang. Wah nyakitin tuh, ente lagi sekarat, orang masih mau disakitin. Jangan ada orang-orang yang dia nggak suka. Orang lagi sekarat itu usahakan orang-orang yang dia nggak suka, yang kurang nyaman dengan orang tersebut, kalau bisa jangan ada di situ. Jelas saya tidak? Cukup kerabat, orang-orang yang dia cinta dan orang-orang yang cinta kepada dia, orang-orang yang dia sayang dan orang-orang yang sayang kepada dia. Bacain zikir, baca. Kenapa kok disuruh baca zikir, baca Yasin? Nah, karena ya tahdurul mauta fi hali qabdihim anwa' min al-fitan. Yaitu ketika orang mati itu banyak cobaannya, mau meninggal tuh banyak cobaannya.
Imam Ahmad ibn Hanbal itu ketika mau meninggal dunia lagi sekarat, tahu-tahu ditalkin, sakitnya lagi parah, sakitnya ditalkin sama muridnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Oh, ini murid-muridnya bingung nih, Imam Ahmad bin Hanbal kenapa? Ini imam Nasirus Sunnah yang bikin Musnad Imam Ahmad puluhan jilid, saudara, belasan jilid. Muridnya Imam Syafi'i, imam madhab. Kok di akhir hayatnya disuruh ngomong la ilaha illallah, la, serem banget nih. Ternyata nggak jadi meninggal. Begitu ternyata belum meninggal saat itu, sadar lagi. Pas sadar muridnya tanya, wahai imam, kenapa engkau tadi mengatakan la? Kata murid-muridnya, kata Imam Ahmad, iya. Waktu ente lagi pada talqin ana, iblis datang. Setan datang ngegoda. Iblis mengatakan, "Al-an najauta minni Ahmad." Ahmad, ente udah selamat dari aneh ya. Udah menang ente udah selamat dari aneh. Imam Ahmad cerdas. Kata Imam Ahmad, belum, aneh belum selamat. Aneh husnul khotimah baru aneh selamat. Karena kalau tuh waktu Imam Ahmad merasa, wih aneh udah menang selamat, hurur akhirnya ketipu sama iblis. Berhasil dong iblis menang. Bayangin, sampai akhir-akhir hayat tuh iblis masih terus ngegoda. Bahkan katanya di dalam riwayat disebutkan, di berbagai riwayat disebutkan, di berbagai keterangan kitab, makin orang mau meninggal, makin banyak godaannya ya. Makin mau meninggal, makin banyak setan. Bagaimana caranya dia suul khatimah? Karena kan memang setan udah sumpah pengen jeblosin anak cucu Adam masuk neraka. Nah, ini kesempatan sebelum finish nih, di sliding. Iya, kesempatan di sliding sebelum finish. Bagaimana caranya nyusruk? Kalau sampai di akhir nyusruk, pas garis finish selesai. Setan ngegodanya luar biasa. Makanya tuh setan mesti dilawan, di sekitarnya harus banyak zikir. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Makanya berteman sama orang baik, biar ente pas mati diperlakuin begini. Cari teman yang baik, yang soleh. Ini untungnya. Nah, itu berteman sama tukang mabok, begitu mati diguyur ente sama Khomer. Jelas. Berteman tukang mancing, begitu mati jadiin umpan ente. Enggak beb. Tukang mancing tuh banyak orang-orang soleh. Alhamdulillah. Yang penting mancing jangan lupa jangan lupa anak jangan dijadiin alasan buat kawin lah. Ada orang alasannya mancing betul kawin lagi, saudara. Ada itu di negeri Konoha. La ilaha illallah. Jadi mancing bener. Walidzalika yanbaghi aktsar liman yahdhuruhum min qiraatil Qur'an wa haditsir raja wa dzikri ahwalis salihin inda khurujihi minad dunya. La ilaha illallah. Ya, maka hendaknya ya memperbanyak orang-orang hadis itu banyak baca Quran, banyak baca hadis raja, hadis yang menerangkan tentang besarnya harapan kita kepada Allah Subhanahu. Dan kita sebutin lagi begitu tuh, sebutin bagaimana keadaan orang-orang soleh ketika mereka keluar dari dunia. Gedein, intinya digedein dan ditopang dengan zikir. Wa fi ba'dil athar, di sebagian riwayat disebutkan anna syaitan la'anahullah aqrab ma yakunu minal 'abd inda wafatihi hilsan minhu ala an yaftinah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya setan itu akrab ma yakunu minal 'abd, saat-saat terdekat setan kepada hamba Allah kapan? Ketika mau mati. Itu yang Anda bilang tadi. Setan tuh udah sumpah di Al-Qur'an. Dia akan jebloskan anak cucu Adam ke neraka. Maka kesempatan terakhir dan paling besar itu ketika orang mati. Bagaimana caranya sul khatimah? Bagaimana caranya nyungsep di garis finish? A'udzubillah min dzalik. Kembali ke pembahasan kita tadi, maka bagaimana cara kita supaya terhindar dari setan? Itu tadi, orang-orang di sekitarnya harus banyak zikir, banyak baca Al-Qur'an, hal-hal yang baik. Dan kita persiapin dari sekarang. Dari sekarang kita minta sama Allah husnul khatimah. Jelas atau tidak?
Wallahu a'lam bishawab.